Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Multazam di channel Serba Serbi Easy. Sahabat-sahabat, ini adalah pertemuan kedua dari training gratis bagaimana memotivasi diri dan orang lain, ya, dengan teknik yang saya sebut motivational speaking. Baik speaking kepada diri sendiri maupun speaking kepada orang lain, sehingga kita bisa termotivasi. Bagaimana cara memotivasi diri dan orang lain? Bagaimana cara mempengaruhi diri sendiri dan orang lain? Ya, untuk menjadi motivated, untuk menjadi termotivasi, untuk bergerak, untuk berubah. Bagaimana cara merubah diri dan merubah orang lain? Oleh karena itu, ini bukan hanya buku motivasi, tetapi buku cara memotivasi. Dan ini akan saya bongkar semuanya, rahasianya, yang biasanya saya berikan di dalam training dengan harga 900.000. Karena ini adalah hasil dari training saya selama 5 tahun. Dari saya memberikan training selama 5 tahun, dari tahun 2011 sampai tahun 2016, ya, 5 sampai 6 tahun. Oke, sahabat-sahabat, jadi topik kita yang pertama adalah tentang bab 1, yaitu rahasia motivasi. Rahasia, nggak kelihatan ya? Bab 1 yaitu tentang rahasia motivasi. Sahabat-sahabat, kalau sahabat tahu rahasia motivasi, apa sih rahasia motivasi itu? Ketika Anda tahu rahasianya, maka Anda bisa memotivasi diri dan memotivasi orang lain. Mau tahu rahasianya kok. Sebetulnya orang itu bergerak karena apa sih? Sebetulnya orang itu termotivasi karena apa? Apa sebenarnya rahasia motivasi? Satu hal ini rahasia, ya. Orang bergerak itu hanya karena dua hal, bukan yang lain. Satu adalah menghindari kesengsaraan, yang kedua adalah mengejar kenikmatan. Hanya itu. Menghindari kesengsaraan dan mengejar kenikmatan. Betul? Hanya itu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menata mental kita, menata akhlak kita dengan dua hal itu. Anda tahu apa itu? Yaitu harapan surga dan ancaman neraka. Kita ini ditata dan dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan Anda akan diberi ridhonya dan dimasukkan ke dalam surganya. Ini adalah harapan yang harus Anda kejar, yang harus kita kejar. Dan kita diancam oleh neraka kalau kita berbuat buruk. Anda harus menghindari neraka. Maka motivasi orang bergerak, orang berubah itu karena dua hal, yaitu menghindari yang ditakuti dan mengejar yang disenangi. Ya, bahasanya Anthony Robbins, pain and pleasure. Ya, pain and pleasure. Menghindari kesengsaraan dan mengejar kenikmatan itu, ya, bukan hanya soal syar'i, yang tidak syar'i pun orang bergerak karena itu, apalagi yang syar'i. Syaraf kita, tubuh kita, mekanisme mental manusia itu orang bergerak karena pain and pleasure. Ya, inilah rahasia motivasi. Orang itu, kalau kita itu ada api panas, kita mesti akan menghindar. Tapi kalau ada sesuatu yang indah, yang sangat menyenangkan, kita ingin cenderung mendekat. Dengan orang juga begitu. Dengan orang yang tidak kita sukai, kita cenderung menghindar. Dengan orang yang kita sukai, kita cenderung ingin dekat. Ya, alamiahnya mekanisme mental kita begitu. Baik
masa lalu, masa kini maupun masa depan. Kalau ada sesuatu di masa depan yang ada sesuatu di masa depan yang penuh harapan keindahan, maka kita menjadi termotivasi untuk menuju ke sana. Tetapi kalau di masa depan itu terbayang-bayang hal-hal yang buruk, kita menjadi takut hidup. Maka sebenarnya kalau kita tahu seperti ini hanya soal bagaimana kita memainkan pain and pleasure ke dalam hati dan pikiran, ke dalam perasaan dan pikiran. Anda bisa hidup bersemangat atau Anda hidup loyo, itu tergantung bagaimana Anda memainkan pain and pleasure. Anda memainkan suasana hati. Ya, apakah suasana hati Anda itu terhadap masa depan itu buruk, menakutkan, mengkhawatirkan, atau suasana hati terhadap masa depan itu indah, keberhasilan? Kalau indah, Anda akan bersemangat. Kalau keberhasilan, Anda akan pede. Tetapi kalau buruk, Anda akan takut. Kalau kegagalan, Anda menjadi tidak berani bergerak. Tergantung suasana hati kita. Ya. Masa lalu juga begitu. Kalau Anda sering mengingat masa lalu itu yang buruk-buruk, maka sulit untuk bersyukur. Kalau kita sering mengingat masa lalu itu yang baik-baik, yang berhasil-berhasil, maka kita menjadi mudah bersyukur. Hidup kita menjadi terasa penuh berkah, terasa penuh fadilah, terasa penuh karunia. Dan baik atau buruk ini sebenarnya nanti kita akan bicarakan tentang meaning, ya. Sebenarnya kita aja yang memining. Nanti kita akan bahas tersendiri ya, bagaimana kita membuat meaning dan apa pengaruhnya meaning terhadap perilaku kita. Jadi sekarang kita bicara dulu rahasia motivasi. Jadi kita bergerak, saudara, itu adalah karena perasaan baik dan perasaan buruk. Kita menghindari yang buruk menuju yang baik. Kita menghindari kesengsaraan menuju kenikmatan. Maka kalau kita tahu seperti ini, maka gerakkanlah diri kita ini dengan harapan-harapan. Harapan-harapan. Dan gerakkan diri ini makin cepat dengan ketakutan. Ketakutan tetapi yang mendorong, bukan ketakutan yang ngeblocking. Nah gitu loh ya. Ketakutan ini menjadi bermanfaat kalau tidak ada di depan kita. Ketakutan ini harus ada di belakang kita. Kalau ketakutan ada di belakang kita, kita bisa kedorong ke depan. Jadi kedorong. Karena kita akan menghindari itu. Tetapi jangan hanya ketakutan, tapi berikan dia harapan. Dirimu berikan harapan. Maka kita akan menuju. Gitu ya. Kalau kita menggembala domba, kambing itu kalau di depannya dikasih makanan dia akan maju. Apalagi kalau belakangnya ditambah sama dipukul-pukul gitu, majunya akan lebih cepat. Nah, pukul-pukulnya ini ngedorong, ya. Kemudian rumputnya yang di depannya itu akan membuat dia maju. Nah, itu yang di depan itu harapan, yang di belakang ini adalah ketakutan. Tapi kalau yang ada di depannya itu ketakutan, dia tidak bisa maju. Kita nggak bisa move on, karena di depan kita ketakutan. Maka ketakutan dan harapan ini tinggal kita mainkan saja. Mainkan supaya kita bisa move on. Ya, pain and pleasure. Kalau Anda paham ini dan bagaimana memainkannya, Anda tidak hanya bisa menggerakkan diri sendiri, tapi Anda juga bisa menggerakkan orang lain. Ini rahasia
menggerakkan diri sendiri dan menggerakkan orang lain. Ini rahasia untuk berubah. Ya, kita mainkan pain and pleasure. Jangan sampai ketakutan itu menghadang kita, tapi harapanlah yang harus di depan kita. Ketakutannya harus ditaruh di belakang supaya kita bisa bergerak. Nah, bagaimana caranya? Adalah memainkan suasana hati atau emosi, emotion management, memainkan suasana hati. Karena suasana hati kita lah yang menggerakkan kita. Akan kita bahas pada video berikutnya, yaitu tentang suasana hati menggerakkan hidup kita. Ikuti terus video ini, dan kita akan berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.